Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selama 20 tahun, sekali nyala dia tidak boleh mati. Sementara tidak jelas mereka mendapatkan sumber gas dari mana. Saya sudah sampaikan ke mereka bahwa proyek ini kalian harus berhentikan. Kalaupun ini jalan, Krakatau Steel sendiri akan menanggung kerugian 1-1,3 triliun lebih per tahun. 60 tahun sudah PT Krakatau Steel berdiri. Perusahaan plat merah ini merupakan satu di antara 107 badan usaha milik negara yang ada saat ini. Kehadiran perusahaan baja ini diinisiasi oleh Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1960. Sayangnya, di usianya yang sudah cukup matang, perseroan terbuka dengan 11 anak perusahaan ini disebut-sebut berpotensi bangkrut. Omongan itu bahkan keluar dari mulut orang nomor satu di tubuh BUMN. Sang menteri menyebut Krakatau Steel terancam default pada Desember 2021 apabila gagal melakukan restrukturisasi hutang-hutangnya. Pernyataan Menteri BUMN ini dilontarkan saat rapat kerja dengan Komisi 6 DPR pada 2 Desember lalu. Default atau kebangkrutan salah satunya dipicu oleh proyek blast furnace atau tanur tinggi yang mangkrak sejak lama. Ini investasi sebesar 850 juta di tahun 2008 yang ternyata hari ini mangkrak. Nah, dan barang ini nggak bisa diapa-apain. Nah, kemarin sempat ada diskusi dengan partner dari China. Mereka ingin mengambil alih blast furnace ini, tapi dibetulin total, tapi mereka tambah duit. Dengan hitung-hitungan yang baik, cuman nggak jadi. Karena harga bajanya sekarang naik. Jadi untuk bangun pabriknya mereka 2 kali lipat, jadi mereka mundur. Per 30 September 2021, nilai tanggungan atau utang yang harus dibayar oleh Krakatau Steel mencapai sedikitnya 48 triliun rupiah. Salah satu penyebab kinerja keuangan terus turun adalah proyek blast furnace atau peleburan tanur tinggi. Peleburan tanur tinggi merupakan proyek mercusuar yang diinisiasi sejak tahun 2008 dan dibangun pada Juni 2012. Ditargetkan kelar tahun 2015 namun meleset hingga 2019. Proyek blast furnace memang syarat kontroversi. Lantaran bertahun-tahun molor pembangunannya, biaya pun turut membengkak dari 6,5 triliun rupiah menjadi 10 triliun rupiah. Gara-gara proyek ini jugalah seorang komisaris Krakatau Steel memilih mundur. Roy Edison Maningkas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisaris independen pada 11 Juli 2019. Roy menilai proyek blast furnace hanyalah proyek buang-buang duit negara. Kepada realitas, Roy menyebut proyek ini justru bakal menjadi sumber petaka keuangan Krakatau Steel. Sebab ongkos produksi baja dengan menggunakan teknologi blast furnace sangat boros. Saya sudah sampaikan ke mereka bahwa proyek ini kalian harus berhentikan. Karena kalau diterusin, ya saya yakin ini proyek gak bakalan jalan gitu. Dan kalaupun bisa jalan, ini tidak efisien. Karena harga pokok produksinya itu kita hitung-hitung lebih mahal $82 per ton dibandingkan harga pasar. Jadi kalaupun ini jalan, ya Krakatau Steel sendiri akan menanggung kerugian sekitar 1 triliunan lebih. 1-1,3 triliun lebih per tahun. Dengan kapasitas produksi yang kecil,
peleburan Tanur Tinggi dinilai tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Itu sebabnya Roy menilai proyek blast furnace yang dibangun dengan menggandeng perusahaan asal Tiongkok sangat dipaksakan alias mengada-ada. Ini kejadian sebelum 2015 kalau saya lihat, saya baca ya. Pada saat yang sama, kita melakukan investasi baru yang sama juga gitu. Yaitu proyek blast furnace jilid 2 secara paralel. Yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Karena kita kan sudah lagi jalan nih sama yang POSCO ini kan. Dengan teknologi yang udah terbukti gitu ya. Tapi kita memaksakan diri membuat tambahan lagi yang kapasitasnya kecil, cuma sekitar 1,2 juta ton lah ya per tahun ya. Dengan teknologi yang abal-abal. Disinilah anehnya, bertahun-tahun dibangun dengan biaya 10 triliun rupiah, ujung-ujungnya pabrik ini justru mangkrak. Fasilitas pengolahan biji besi dengan sistem Tanur Tinggi ini dioperasikan perdana 2 September 2019 silam, namun lancung. Baru sebulan beroperasi, pabrik ini dihentikan pada 5 Desember 2019. Setelah 2 tahun lebih hampir tidak terdengar kabarnya, tiba-tiba proyek blast furnace kembali muncul ke pemberitaan. Akhir bulan September 2021 lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi di Krakatau Steel ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dugaan korupsi yang dimaksud tidak lain proyek blast furnace. Dan saat ini saya berada di kawasan Cilegon, Banten, tepatnya di kawasan PT Krakatau Steel Tbk, yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang baja yang memiliki hutang sangat besar, sekitar 31 triliun rupiah. Dalam perusahaan baja ini yang memiliki hutang yang sangat besar, hutang paling besar berada di proyek blast furnace atau proyek Tanur Tiup yang sebesar 850 juta dolar Amerika Serikat. Dan dalam proyek blast furnace ini yang sudah diinisiasikan sejak tahun 2011 lalu, yang dalam artinya proyek ini sudah 10 tahun lamanya mangkrak dengan dana yang sangat besar yang seharusnya 7 triliun rupiah menjadi 10 triliun rupiah. Sebagai perusahaan baja nasional pertama di Indonesia, tentu saja Krakatau Steel digadang-gadang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Memegang mandat untuk membangun industri baja di Indonesia, namun apa daya, hingga 60 tahun berdiri, hingga kini Indonesia masih terus mengimpor baja. Merujuk data Asosiasi Besi dan Baja Indonesia, impor baja hingga kuartal ketiga 2021 mencapai 4,3 juta ton. Jumlah ini naik dibanding periode yang sama tahun 2020 sebesar 3,6 juta ton. Sementara pemanfaatan atau penggunaan baja nasional pada semester 1 2021 hanya 40% dari produksi. Kondisi ini jelas jauh panggang dari api. Cita-cita menjadi tuan di negeri sendiri untuk menyuplai kebutuhan dalam negeri belum tercapai. Sungguh ironis. Indonesia justru tumbuh menjadi negara importir baja.
ini bahwa tidak seluruh dari objek audit kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan, hanya pada porsi pekerjaan tertentu dari anak perusahaan manajemen. Badan Pemeriksa Keuangan sebenarnya juga sudah melakukan audit terhadap Krakatau Steel. Tahun 2017 BPK menemukan kejanggalan dari proyek Blast Furnace. Kita itu lakukan audit di 2017 atas transaksi yang paling signifikan itu cuma 2. Pertama itu di Blast Furnace sendiri, dan yang kedua tentang bagaimana mereka melakukan transaksi-transaksi yang tidak langsung melakukan pembelian langsung, tapi lebih melibatkan pihak ketiga. Itu yang rekomendasi kita terjadi pemborosan. Tapi yang paling signifikan temuan pada saat itu adalah Blast Furnace Complex namanya. Jadi BFC ya, Blast Furnace Complex itu satu kompleks area. Ada 4 pabrik yang akan dibangun, ya. Kemudian ada 1 untuk fasilitas umum, dan ada lagi untuk sistem, ya, mungkin sistem untuk mendukung dari 4 pabrik yang dibangun itu. Anggota 3 BPK, Asyanul Kosasi menyebut biaya produksi kelewat gendut dibanding hasilnya. Namun anehnya, pihak Krakatau Steel justru terus bablas melaksanakan proyek dengan membentuk konsorsium. Hasil audit juga mengindikasikan ada main mata di balik proyek Blast Furnace. Perusahaan konsorsium yang digandeng Krakatau Steel kala itu diduga sudah ditunjuk duluan sebelum tender digelar. Perusahaan konsorsium dimaksud tidak lain adalah Capital Engineering and Research Incorporation Limited atau biasa disebut dengan MCC Cherry yang berbasis di Beijing, China. Badan Pemeriksa Keuangan setidaknya menemukan 12 kejanggalan dari proyek Blast Furnace. Di antaranya, dipilihnya mesin berbahan bakar gas yang memicu sumber pemborosan dari waktu ke waktu. Nah, ini yang seperti ini yang memang menurut hemat kami waktu itu kita sampaikan selama 20 tahun sekali nyala dia tidak boleh mati. Sementara gasnya pun waktu itu tidak jelas mereka mendapatkan sumber gas dari mana. Mereka siapkan konsorsium gas ya, dari aneka gas waktu itu, bikin konsorsium, kemudian 2012 ditandatangani untuk mensuplai gas, tapi sampai dengan 2015 tidak ada tanda-tanda terbangun supply gas itu. Bahkan sampai pemeriksaan selesai di 2017 itu tidak terjadi. Nah, ini yang menurut hemat kami loh, nanti supply gasnya dari mana? Kemudian di 2015 mereka membuat satu konsorsium baru untuk membangun namanya buffer tank. Dari awal waktu saya baca dokumen, kan saya masuk, kemudian kami memeriksa dokumen tendernya. Itu terjadinya sebelum 2015 ya. Mungkin 2012, 2013 lah. Ya. Nah, kemudian di dalam proses tender itu kami melihat banyak kejanggalan. Salah satunya itu adalah pemenang tender yaitu Cherry ya, Cina ya, dari Cina. Tiba-tiba mengajak konsorsium. Nah, konsorsiumnya ini anak perusahaan KS. Padahal kan pemenang tendernya kan dia. Karena nanti kalau di tengah jalan ada kerugian, berarti kan KS sendiri yang ikut menanggung kerugian itu sendiri ya. Yang sebetulnya itu menjadi tanggung jawab Cherry. Niat menggenjot produk baja nasional ini ditunggangi oleh para pencoleng di negeri ini. Akibatnya, duit proyek terus membengkak dan menggerogoti keuangan BUMN. Uang sudah terlanjur dikeluarkan,
Tapi proyek yang didanai justru mangkrak, tidak beroperasi. Tak pelak, kantong keuangan Krakatau Steel jebol kanan kiri. Perusahaan baja plat merah ini punya tanggungan utang terhadap beberapa debitur. Dengan total kewajiban mendekati angka 48 triliun rupiah pada September 2021, perusahaan ini hanya mencatatkan laba di kisaran 854 miliar rupiah. Beban utang mencapai 60 kali lipat dibanding pendapatan. Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai, kasus proyek blast furnace terjadi lantaran alpanya pengawasan. Ya, sebetulnya kan dalam pelaksanaan proyeknya kemudian yang kita pahami atau saya coba ikutin alur ceritanya ya. Itu kan ada beberapa kelihatannya prosedur-prosedur yang tidak diikuti atau dalam artian yang lain ada beberapa spek pekerjaan teknis yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan misalnya untuk pekerjaan ini sebelumnya begitu ya. Sehingga ini dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan dan ini mestinya kan tadi fungsi Dewan Komisarisnya jalan ya untuk meluruskan kenapa kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan tadi. Nah, kalau fungsi ini berjalan dengan efektif ya, fungsi pengawasan berjalan efektif, maka mestinya pihak manajemen tentu akan melakukan juga langkah-langkah koreksi misalnya begitu ya. Demi menyelamatkan performa, Krakatau Steel melakukan restrukturisasi atas hutang-hutangnya. Tidak hanya itu, manajemen Krakatau Steel juga memangkas jumlah karyawannya hingga 62%. Di tengah kembang kempis keuangan, September 2021 lalu Krakatau Steel baru saja meresmikan pabrik lembaran baja yang katanya tercanggih kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Pabrik senilai 7,5 triliun rupiah ini diharapkan mampu memproduksi 1,5 juta ton per tahun. Pertanyaannya kemudian, sanggupkah Krakatau Steel terus bertahan dari deraan ancaman keuangan? Masyarakat peduli Krakatau Steel melihat tubuh BUMN produsen baja ini sudah digulung korupsi. Menurut kami sudah sangat tercium dengan teman-teman dari Kajati, teman-teman dari Polda. Tetapi nyatanya sampai saat ini tidak ada yang sanggup memeriksa Krakatau Steel dengan selepel Kajati Banten dan selepel Polda Banten. Tidak ada tindakan hukum yang dilakukan sampai saat ini. Dan kami sangat prihatin atas kejadian seperti ini. Sudah terjadi tindak pidana di PT Krakatau Steel yang cukup besar. Kenapa tidak ada tindakan hukum? Dan kami saat ini masyarakat Cilegon ini harus melaporkan kepada siapa? Demi mendapat terang persoalan ini, tim Realitas mencoba meminta konfirmasi kepada Direktur Utama Krakatau Steel. 2 kali surat permohonan wawancara dilayangkan hingga Jumat 21 Januari lalu, pihak direksi tak kunjung memberikan waktu dan informasi. Namun, dalam peresmian pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel pada September lalu, Menteri BUMN meyakinkan perusahaan ini sudah mulai sehat. Sesuai dengan restrukturisasi memang mereka harus melakukan 3 tahapan Bapak. Dan tentu tahapan ini sudah berhasil 1 dan 2. Dan kalau kita lihat sekarang performance-nya yang selama ini Krakatau Steel itu rugi 8 tahun terakhir, ini sekarang sudah untung 800 miliar. Tetapi saya bilang kepada manajemen jangan berpuas diri karena ini penting bagaimana tentu kita terus tingkatkan daripada performance daripada Krakatau Steel sendiri. Bagaimanapun, posisi utang Krakatau Steel saat ini jelas tidak sebanding dengan pendapatannya. Meski begitu, Lembaga Transparansi Internasional Indonesia menilai tidak sepatutnya pemerintah terus menyusui anak-anak usahanya. Sebaliknya, pemerintah harus tegas, bersih-bersih di BUMN yang terus merugi. Namanya BUMN kalau ada apa-apa APBN yang akan diminta, gitu kan. Nah APBN itu kan uang kita, gitu kan. Kalau nggak ada upaya serius, upaya kebijakan yang cukup jelas untuk menyelesaikan persoalan di Krakatau Steel ya mesti jelas nih bisnis plan-nya seperti apa ke depan. Nah, jangan cuma berhenti pada memberantas korupsi gitu kan.
Jadi berantas korupsi tugas penegak hukum, tapi tugas menterinya, tugas direksi dan komisaris apa? Kita masih belum dapatkan gambaran jelas soal itu. Saat ini, setidaknya ada 7 BUMN yang tengah dibelit utang jumbo dan terancam bangkrut. Tidak main-main, utang 7 BUMN ini nilainya mencapai 1.682 triliun rupiah. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan visi dan misi mendirikan perusahaan plat merah. BUMN sejatinya adalah badan pengusahaan yang didirikan untuk memperoleh keuntungan demi turut memutar roda ekonomi dan memacu kesejahteraan masyarakat. Lantas, apa jadinya? Kalau BUMN yang mendapat suntikan dana dari pemerintah justru terus buntung dan menggerogoti keuangan negara, Metro TV